Mungkin kalian mengira petarung ini hanya seorang badut lelucon saja. Banyak yang beranggapan jika petarung ini tidak memiliki skill yang mumpuni. Once that music hit, it took off. He gonna dance. He gonna dance on him, Joe. Look at it. There you go. Namun setelah melihat laga ini, kita baru percaya bahwa pria gemuk ini sangat mematikan. Ya, perkenalkan, fighter gemuk dan lucu ini bernama Chris Barnett, fighter yang memiliki bobot 300 pound atau setara 136 kg. Jika melihat sepintas badannya, saya rasa lawannya akan meremehkannya. Namun jangan lupa, meski ia gemuk, tetapi Chris Barnett mampu mengalahkan lawannya dengan caranya ia sendiri. Bahkan dari saking hebatnya, ia pernah masuk MMA terbaik dunia, yakni UFC, dan ia berhasil mengalahkan dua petarung hebat di sana. Terhitung dari 23 kemenangannya, 18 diantaranya ia raih dengan KO. White in some trouble at the moment, trying to swing his way out of it, back up. Right on top of his Barnett. Barnett's finished it. Chris Barnett is still unbeaten. Melihat kejamnya di atas arena membuat orang-orang menjulukinya Beast Boy atau si anak binatang. Dan tahukah kalian sobat fighter bahwa di balik kejamnya seorang Barnett, ternyata ia adalah seorang fighter yang beraliran taekwondo. Bahkan ia sudah menyandang master. The main reason my parents threw me into taekwondo was because I was that hyper kid. Instead of just pushing me to the side, saying. Lahir dari seorang keluarga yang menekuni taekwondo, ayah dan ibunya merupakan seorang pelatih taekwondo. Step back and fighting stance. Okay, we're going to do our snap, round, and jump front snap. Hingga menjadikan Barnett kecil sudah menekuni bela diri ini. Bahkan kala itu ia masih berusia 4 tahun. I'm a 3rd degree black belt. My father is a 4th degree black belt. My brother is a 4th degree black belt. Selain taekwondo, Barnett kecil juga memulai menekuni bidang bela diri lainnya seperti judo, wrestling atau gulat. I needed that I was missing. Wrestling was now giving it to me. Dengan 3 bela diri itulah menjadikan Barnett tumbuh menjadi petarung yang sangat mumpuni. Bahkan ketika ia masih remaja, ia sudah langganan menjadi juara ketika di sekolahnya. Melihat bakatnya yang luar biasa itu, akhirnya di tahun 2009 ketika Barnett sudah berusia 23 tahun, salah satu promotor MMA terbrutal di Amerika yakni XFC tertarik untuk mengontraknya. Enfim, mas 10-9 pro Chris Barnett aí bem claro. Berstatus sebagai pendatang baru dalam memulai debut profesional pertamanya, Barnett langsung dipertemukan dengan fighter yang sudah 70 kali menjalani debutnya, yakni Jonathan Ivey. Barnett di laga perdananya menunjukkan kemampuan taekwondonya. Ia terus mendarkan serangan kombinasinya. Chris Barnett não entra na dele não. Os dois vão pro. Chris Barnett ficaria atrás. Selama 3 ronde yang terus ia kuasai, menjadikan Barnett sebagai pemenangnya di laga ini. A melhor, maior técnica do mundo, mas incrível lutador desse peito.
Di laga berikutnya, Beast Boy kembali membuktikan bahwa ia adalah pendatang baru yang perlu diwaspadai. Kala itu, ia melawan Daniel Perez. Vai pra cima no overhand, derruba! Vai pra cima o Chris Barnett! O Chris Barnett vai marretando! Dan di laga ketiganya, ia sudah menjadi bintang di XFC. Pada saat itu, ia dipertemukan dengan Kenny Garner. Dan sekali lagi, Barnett mampu mengalahkan lawannya KO di ronde ketiga. Tá castigado, tá ajoelhado no milho, Kenneth Garner vai batendo, o árbitro para e encerra a luta. Pada saat itu, nama Barnett sudah mulai disegani oleh lawan-lawannya. Termasuk Jewitt, lawan berikutnya ini juga mulai waspada. Christopher Barnett, he's more of an unorthodox fighter than more or less seems. He seems to like the jump, spin kicks, the spin back kicks. He seems pretty explosive. So he just seems like a pretty good all-around mixed martial artist. Dan benar saja, di laga kelimanya, Barnett sukses meruntuhkan Jewitt dengan kejam. He misses with the right. Now he comes in, he's willing to exchange, and there the big guys go. Nice shot. White lets him go, and coming right back is Barnett. He lands it. White in some trouble at the moment, trying to swing his way out of it, back up. Right on top of his Barnett. Barnett's finished it. Chris Barnett is still unbeaten. Sulitnya mencari lawan, akhirnya pada tahun 2010 Barnett mendapat undangan untuk berlaga di Singapura. Dan ia diduelkan dengan seorang pensiunan tentara Angkatan Darat Amerika, yakni Eric Prindle. Dengan gaya khasnya, Barnett mampu menampilkan pertarungan yang memukau. Gemuruh penonton terus bersorak nama Barnett. Barnett yang sudah yakin bakalan menang, namun ternyata setelah diumumkan malah ia kalah. Meski sedikit kecewa, namun tetap saja ini adalah kekalahan pertama dalam karirnya. Dua bulan setelah kekalahan ini, Beast Boy kembali membuktikan kehebatannya, yakni dengan melawan Mario Rinaldi. Any questions? Any questions? Hook him up. Let's do it. We are ready for this heavyweight contest. Namun di awal ronde, Barnett dibuat kewalahan dengan kunciannya. Rinaldi presses. Beast Boy against the cage in front of our commentary. Get out of there. Yeah, you know, like I said, he usually gets out of this pretty easy, but the thing is, he's going against a guy who's built a lot like him. Namun setelah itu, ia berhasil membalik keadaan. Beast Boy on top! Beast Boy on top! This one's gonna be over. Look at Barnett going over. It's good, not over. Chris Barnett is done it again. We can do no wrong. Kemenangan ini sekaligus menandakan laga terakhirnya bersama XFC. Nama Barnett saat itu sudah sangat menjual di kalangan penggemar MMA Amerika. Namun sayang, ekonominya masih belum berpihak padanya, yang akhirnya ia memilih untuk keluar dari XFC. Kurang lebih 3 tahun Barnett tidak naik ring alias nganggur. Kurangnya aktivitas latihan hingga membuat berat badannya semakin bengkak. Dan di tahun 2014 akhirnya Barnett kembali menemukan titik terang untuk memulai debutnya. Kali ini ia bergabung dengan Island Fight. Meski ia pendatang baru di sana, namun dengan mudahnya Barnett meraih sebuah bergengsi di sana. Dirasa kurang tertantang di Island Fight, 3 bulan kemudian Barnett akhirnya pergi ke Jepang untuk masuk promotor yang lebih bergengsi lagi. Dan dari sinilah nama Chris Barnett mulai mendunia. Dan lawan pertamanya yakni Shinichi Suzukawa, seorang mantan sumo.
Meski melawan tuan rumah, namun Barnett sukses mengalahkan sumo itu di ronde pertama. Gayanya yang nyentrik membuat namanya sangat dikagumi di Jepang. Di sela-sela ia menjadi seorang fighter MMA, Barnett juga mengikuti olahraga tinju. Dan inilah lawannya yang berhasil ia kalahkan, yakni DeMarcus Kemp. Tahun 2017, Barnett dikontrak oleh promotor Road FC yang bermarkas di Korea Selatan. Di laga perdananya, ia melawan petarung andalan Korea yakni Myung Hyung Man. Barnett sangat yakin jika ia dengan mudahnya mengalahkan tuan rumah. Namun apa yang terjadi? Malah ia dibuat tak berdaya. Pukulan Hyung Man dengan telak mengenai mata Barnett. Melihat kondisi itu, hingga tim medis memilih untuk menghentikan laga. Tak terima atas kekalahan yang sepihak itu, membuat dirinya ingin melangsungkan laga rematch. Dan benar saja, 4 bulan kemudian akhirnya keduanya sudah berada di arena yang sama. Namun sayang, lagi-lagi Barnett harus KO di ronde pertama lagi. Wow. He got I think he should stay down. Barnett yang mencoba kembali bangkit, malah 3 bulan berikutnya ia kembali merasakan kekalahan, yakni saat ia melawan Alex Nicholson. Tiga kali mengalami kekalahan secara berturut-turut tak membuat semangat Barnett kian menyerah. Malah setelah ini ia mulai bangkit dan menunjukkan kehebatannya. Deretan petarung hebat Korea Selatan satu persatu ia kalahkan dengan kejam. Dan dari sinilah akhirnya Barnett mulai diririk oleh UFC. Dan di tahun 2021 Barnett akhirnya sudah bergabung dengan UFC. Dan inilah korban Barnett yang dibuat KO olehnya. Dia adalah Gian Villante. Termasuk Jack Collier ini yang juga nantinya dibuat tak berdaya olehnya. Barnett juga mengakhiri laga ini dengan TKO di ronde kedua. Yaitulah Sport Fighter, bagaimana kejamnya seorang Barnett saat di atas arena. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong. Let's get her!